Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Haryanto dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan membahas tentang aksara Jawa dalam pembuatan manuskrip Nusantara. Sebelum itu kita akan membahas tentang bagaimana aksara dan seni sastra khas Nusantara. Jadi peninggalan kesenian di Nusantara ini sangatlah beragam dan tak terhingga dari bentuk dan jenisnya. Salah satu peninggalan kesenian Nusantara adalah aksara dan sastra, seni sastra, di mana pada awal masuknya ke Nusantara, aksara pertama yang digunakan adalah dalam bentuk bahasa Arab, yang mempengaruhi perkembangan penulisan pada wilayah lokal. Dan kemudian muncul gaya penulisan Arab Melayu sebagai respon terhadap gaya Arab. Namun kemudian penulisan ini lebih dikenal dengan istilahat atau kaligrafi yang banyak dijumpai pada nisan lokal dan mengalami stagnasi di Pulau Jawa akibat dikesampingkan. Jadi kaligrafi Arab ini dapat dijumpai dalam makam-makam raja terdahulu, makam-makam raja Islam seperti Malikus Saleh, dan juga nisannya Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Seni kaligrafi mengalami perkembangan di Aceh dengan kemunculan beberapa sastrawan lokal yang membuat tulisan dengan bahasa Arab. Penulisan seni kaligrafi ini dapat dilihat dalam wujud masjid, keramik, nisan, dan hiasan dinding rumah. Dalam sastra Jawa muncul istilah baru yaitu Nur Cahyo dan Nur Rasa, yang dalam filsuf Jawa diyakini sebagai keturunan Nabi Adam dan Dewa nenek moyang. Suluk Jawa merupakan naskah hasil warisan sastra Islam. Suluk merupakan kumpulan syair sufistik yang ditulis dalam bentuk macapat gaya Matraman. Suluk dijadikan sebagai dasar ajaran dan hukum Islam ketika itu, yang disamakan dengan bentuk kosmologi Hindu-Buddha yang berkaitan dengan kematian dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Salah satu yang terkenal pada saat itu yakni Pujangga Keraton dari Surakarta, kalau tidak salah, yakni yang bernama Pujangga Ranggawarsita. Pujangga Keraton Mataram sendiri kemudian menyatukan bentuk suluk dalam bentuk babat dan serat yang bercorak historis. Kemudian menyebabkan munculnya beberapa karya seperti serat Centini, serat Cebolek, dan Ambia. Dan bentuk-bentuk sastra di Nusantara ini terus mengalami perkembangan dan dapat meliputi 5 bentuk. Jadi bentuk-bentuk sastra di Nusantara ini dibagi 5 tipikal. Yang pertama yakni hikayat, yang mana berupa isi cerita atau dongeng yang berisi tentang peristiwa atau tokoh sejarah. Contoh hikayat 1001 Malam, hikayat Amir Hamzah, dan sebagainya. Dan yang kedua yakni babat, yang berisi tentang kisah, rekaan atau imajinasi bujangga keraton yang dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya yakni babat Tanah Jawi, babat Giyanti, dan lainnya. Untuk yang ketiga yakni suluk, yakni berupa kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf aliran panteisme. Contohnya suluk Sukarso dan suluk Malang Sumirang. Yang keempat yakni primbon, yang berisi tentang ramalan dan penentuan hari baik dan buruk. Dan yang kelima yakni kitab
tentang yang berisi ajaran moral dan tuntutan hidup. Misalnya kitab Manik Maya, kitab Al-Salatin, dan juga Ambiya. Dan selanjutnya kita akan membahas tipografi aksara Jawa dalam pembuatan manuskrip kuno Nusantara. Jadi hasil karya manuskrip kuno di Nusantara ini memiliki 5 tipikal, yakni meliputi 1. Dalam bentuk tulisan tangan yang dimulai dari abad 16 sampai 20 Masehi melalui media yakni lontar atau nama aslinya rontal, yang ron bernama daun dan tal yang berarti jenis pohon, dengan proses pemotongan lalu dijepit, disimpan beberapa tahun, dan kemudian ketika kita untuk membaca isinya ini menggunakan minyak kemiri untuk menghilangkan guratan-guratannya. Untuk yang kedua yakni media daluang atau dalueng atau deluang, berasal dari kulit kayu yang kemudian di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah ini dibuat bentuk kesenian yakni wayang beber, kemudian diteruskan menggunakan tinta, dan tinta yang berasal dari arang yang dibakar sampai angus. Jadi penulisan di deluang ini menggunakan arang yang dibakar sampai menghitam atau angus, dan kemudian menggunakan dalam untuk membacanya ini menggunakan ragi tape yang kental, yang memiliki struktur kental. Untuk yang kedua yakni jenis cetak, yakni muncul pada abad 17 Masehi menggunakan media kertas atau papers, jenis yang ditemukan oleh penulis Eropa yang bernama Vlissingher dan Roorda. Begitu. Jadi yang ketiga yakni huruf kawi menggunakan media batu, tembaga atau logam mulia. Dan yang keempat yakni jika tulisan manuskrip ini beredar di pesantren itu memiliki karakter bahasa yang berbeda. Dimulai dari yang pertama yakni Jawa kuno, yang kedua yakni aksara kawi, yang ketiga Mardikawi atau antara, yang keempat Jawa baru, yang kelima Pegon, yang keenam Arab, dan yang ketujuh yakni Melayu atau Jawa. Dan untuk terakhir manuskrip ini harus memiliki tujuan, maksudnya tujuan untuk siapa manuskrip ini ditulis. Biasanya isi manuskrip tersebut disebut kolofon, yang berisi tentang tempat, waktu, dan penyalinan naskah disalin. Jadi kita sebagai generasi regenerasi lah sebutan itu bagi kita kaum muda, kaum Gen Z, seharusnya sudah peka terhadap budaya Nusantara dan jangan sampai menghilangkan kebudayaan dan peninggalan khususnya di bidang sastra ini. Kita harus mengembangkan kembali, karena di abad 21 ini kita kebanyakan aksara-aksara Jawa yang mana berkembang pada zaman dahulu itu sangat beragam jenisnya. Namun di era 21 ini mengalami kemunduran dan jarang digunakan begitu. Jadi kita generasi muda Nusantara, bagaimana kita bisa menggunakan aksara-aksara yang sebelumnya ini tetap berjalan dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin itu yang saya dapat informasikan, yang dapat saya
sampaikan untuk menambah pengetahuan para penonton ya. Mungkin sekian, saya cukupkan. Apabila ada salah kata, akhirul wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.